Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dinda Aulia Putri dengan NIM 2402355202079 dari program studi Teknik Informatika Universitas Andi Jemah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian tengah semester mata kuliah data mining yang berjudul Penerapan Data Mining pada Dataset Kaggle untuk Analisis Faktor Kesehatan dan Prediksi Penyakit Diabetes. Penyakit diabetes merupakan salah satu penyakit kronis yang jumlah penderitanya terus meningkat dari tahun ke tahun. Penyakit ini dapat menimbulkan berbagai komplikasi serius apabila tidak terdeteksi dan ditangani sejak dini. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara yang dapat membantu tenaga medis dalam mengenali risiko diabetes lebih cepat dan lebih akurat. Salah satu cara yang digunakan adalah data mining. Data mining merupakan proses mencari pola atau informasi penting dari kumpulan data yang besar. Dengan memanfaatkan data kesehatan pasien yang sudah ada, kita dapat membangun sebuah model yang mampu memperkirakan apakah seseorang berisiko terkena diabetes atau tidak. Dalam penelitian ini, saya menggunakan dataset PIMA Indians Diabetes Database yang diperoleh dari Kaggle. Dataset ini berisi data kesehatan pasien perempuan yang berusia di atas 21 tahun. Data tersebut terdiri dari beberapa atribut, yaitu jumlah kehamilan, kadar glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, kadar insulin, indeks massa tubuh atau BMI, riwayat diabetes dalam keluarga, usia, serta hasil diagnosis diabetes. Penelitian ini dilakukan untuk tahapan Knowledge Discovery in Database atau yang biasa dikenal atau disebut KDD. Tahapan ini terdiri dari 5 langkah utama, yaitu pemilihan data, pembersihan data, transformasi data, proses pembangunan data, dan evaluasi hasil. Tahap pertama adalah pemilihan data. Pada tahap ini dipilih atribut yang dianggap berpengaruh terhadap penyakit diabetes. Atribut yang dipilih antara lain kadar glukosa, tekanan darah, usia, BMI, insulin, jumlah kehamilan, dan riwayat diabetes keluarga. Pemilihan data ini bertujuan agar proses analisis lebih fokus dan tidak terganggu oleh data yang tidak diperlukan. Tahap kedua adalah pembersihan data. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap data yang tidak lengkap, data ganda, data yang tidak konsisten, maupun data yang tidak wajar. Sebagai contoh, nilai glukosa yang bernilai 0 dianggap tidak masuk akal karena secara medis tidak mungkin terjadi pada pasien yang masih hidup. Begitu juga dengan nilai BMI atau tekanan darah yang bernilai 0. Data-data seperti ini perlu diperbaiki agar tidak mempengaruhi hasil analisis. Selain itu, terdapat juga data yang disebut noise atau data gangguan. Noise adalah data yang salah atau menyimpang dari kondisi sebenarnya. Jika noise tidak ditangani dengan baik, maka hasil prediksi yang dihasilkan dapat menjadi kurang akurat. Oleh karena itu, dilakukan proses pembersihan dan perbaikan data sebelum masuk tahap berikutnya. Tahap ketiga adalah transformasi data. Pada tahap ini, data diubah ke bentuk yang lebih sesuai untuk diolah oleh algoritma. Proses yang dilakukan adalah normalisasi, yaitu menyamakan skala nilai dari setiap atribut. Dengan demikian, perbedaan rentang nilai antara atribut tidak akan mempengaruhi proses pembentukan model. Tahap keempat adalah proses data mining. Pada tahap ini digunakan algoritma decision tree atau pohon kejujuran. Algoritma ini bekerja dengan membagi data berdasarkan atribut yang paling berpengaruh, sehingga menghasilkan sebuah pohon keputusan. Dari pohon keputusan tersebut dapat diketahui aturan-aturan yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang termaksud berisiko diabetes atau tidak.
alasan penggunaan algoritma decision tree adalah karena algoritma ini mudah dipahami, mudah dijelaskan, dan maupun memberikan hasil yang cukup baik untuk kasus klarifikasi, seperti prediksi penyakit diabetes. Selain itu, algoritma ini dapat digunakan pada data numerik maupun data kategori. Tahap terakhir adalah evaluasi. Setelah model selesai dibuat, dilakukan pengujian untuk mengetahui seberapa baik kemampuan model dalam melakukan prediksi. Data dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 80% untuk pelatihan model dan 20% untuk pengujian model. Penilaian dilakukan menggunakan beberapa ukuran seperti tingkat ketepatan prediksi, ketelitian model, dan mengenali pasien diabetes, serta kemampuan model dalam membedakan pasien diabetes dan tidak diabetes. Hasil evaluasi ini digunakan untuk mengetahui apakah model yang dibuat sudah cukup baik atau masih perlu diperbaiki. Selanjutnya itu dilakukan analisis data awal untuk memahami karakteristik dataset. Analisis ini dilakukan dengan melihat nilai rata-rata, nilai tengah, nilai tertinggi, nilai rendah, dan penyebaran data pada setiap atribut. Selain itu, digunakan juga beberapa bentuk visualisasi seperti diagram batang, historic diagram, box plot, dan diagram sebar untuk melihat hubungan antara variabel. Dalam penelitian ini juga dirancang gudang data atau data warehouse. Gudang data digunakan untuk menyimpan dan mengolah data sehingga dapat dianalisis dengan lebih mudah. Selain itu digunakan operasi olah yang memungkinkan pengguna melihat data dari berbagai sudut pandang, misalnya berdasarkan usia pasien, kadar glukosa, atau hasil diagnosis. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa data set prima Indians diabetes sangat cocok digunakan untuk penerapan data mining dalam bidang kesehatan. Tahapan KDD membantu menghasilkan data yang lebih bersih dan berkualitas sehingga model yang dibangun dapat bekerja dengan baik. Selain itu, algoritma decision tree terbukti menjadi metode yang sesuai dengan memprediksi risiko diabetes karena memudahkan dipahami dan mampu menghasilkan keputusan yang jelas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa data mining dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam mendukung pengambilan keputusan di bidang kesehatan, khususnya dalam mendeteksi risiko penyakit diabetes sejak dini. Demikian presentasi hasil ujian tengah semester saya yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya jelaskan dapat memberi pemahaman mengenai penerapan data mining dalam analisis kesehatan dan prediksi diabetes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're